Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Haji Ruli Oktavianto, yang mana kita akan memulai dari pengenalan akuntansi dasar ya, mengenai akuntansi dasar. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kondisi kesehatannya dengan baik ya. Sebelum memulai, kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pada hari ini kita belajar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai materi akuntansi dasar. Memahami akuntansi dasar untuk pemula apa saja? Akuntansi merupakan disiplin ilmu dasar yang dapat diterapkan di berbagai pekerjaan. Setiap kegiatan kita memerlukan ilmu akuntansi, baik dalam berkegiatan perorangan maupun dalam korporasi. Pada dasarnya akuntansi mempelajari tentang pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang akan diberikan kepada pihak terkait, baik pribadi, investor ataupun pemilik usaha sangat membutuhkannya. Sebagai seorang pemilik perusahaan, memahami akuntansi dasar merupakan hal yang dapat membantu untuk mengontrol kondisi perusahaan. Dengan memahami akuntansi dasar, pemilik perusahaan maupun pemilik usaha UKM pasti lebih cermat dalam menjalankan usahanya. Karena perhitungan akuntansi dapat melihat kondisi performa perusahaan dan memprediksi langkah perusahaan ke depan. Bahkan jika bukan pemilik perusahaan ataupun UKM, memahami akuntansi dasar juga akan membantu untuk mengatur keuangan. Nah, sayangnya sebagian orang masih merasakan kesulitan dalam menguasai akuntansi karena dinilai rumit, karena berkaitan dengan angka-angka dan beberapa rumus yang pasti sehingga harus digunakan sesuai kondisi. Belajar akuntansi dasar membuka untuk mempelajari ilmu keuangan guna memahami akuntansi lebih lanjut. Berikut tips bagaimana mempelajari akuntansi untuk pemula ya, untuk kita belajar. Nah, memahami apa itu akuntansi. Untuk bisa mempelajari suatu ilmu, tentu saja kita harus memahami pengertian dan maksud dari ilmu tersebut. Termasuk juga dalam ilmu akuntansi, sangat penting diketahui dan dipahami apa itu akuntansi. Secara umum, akuntansi berarti suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Nah, proses dalam akuntansi seperti yang diketahui pada poin sebelumnya, bahwa akuntansi adalah proses kompleks ya pada keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Adapun proses dalam akuntansi terdiri dari pencatatan. Nah, pencatatan adalah proses penting dalam kegiatan akuntansi. Dikatakan penting karena pencatatan merupakan kegiatan dokumentasi atau mencatat transaksi pada satu periode tertentu. Nah, proses pencatatan juga lebih dikenal dengan proses pembukuan karena meliputi proses menganalisis transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Pada akuntansi sendiri, pembukuan biasanya terdiri dari banyak jenis sesuai kebutuhan dan kepentingan pencatatan yang lebih rinci ya. Nah,
Terus tahap berikutnya meringkas dan mengklasifikasi. Nah, silakan kalian baca tentang ini. Biasanya dalam pencatatan transaksi, data yang disajikan masih berupa data mentah. Nah, disinilah tugas seorang akuntan untuk meringkas dan mengklasifikasi data ke dalam beberapa kategori dan menerjemahkan data tersebut menjadi data penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, ya. Nah, terus pelaporan. Seorang akuntan juga harus menyajikan data proses akuntansi dan segala transaksi ke dalam laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pihak manajemen untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan diserahkan tiap bulan, kuartal bulan atau tahunan, ya. Setelah melakukan pembukuan, klasifikasi dan juga menyusun laporan keuangan, nah, seorang akuntan juga harus menganalisis proses akuntansi. Nah, berikut tadi menganalisis, ya, posisinya. Nah, seorang akuntan akan melakukan analisis, ya, berdasarkan perbandingan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya untuk menentukan dan menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Nah, memahami dasar akuntansi. Poin-poin penting akuntansi terangkum dalam dasar-dasar akuntansi. Dan hal ini harus benar-benar dipahami di luar kepala, ya, agar bisa menjadi akuntan yang handal. Nah, buat belajar kita semua, jadi harus dipahami poin-poinnya. Dasar-dasar akuntansi meliputi konsep debit, ya, kredit, ya, penjurnalan. Nah, ini pokok penjurnalan harus ngerti. Jadi kita sekarang membahas tentang soal teori dulu, ya. Terus pemostingan jurnal ke buku besar. Nah, membuat neraca saldo atau neraca percobaan dan menyajikan laporan-laporan keuangan. Nah, selain itu juga perlu memahami persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, dan modal. Nah, persamaan akuntansi berarti kan harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi ingat-ingat yang berhubungan dengan persamaan dasar itu diantaranya kan harta, utang, dan modal. Memiliki perusahaannya. Tujuan persamaan dasar akuntansi adalah, tujuannya apa? Sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi yang artinya setiap kali terjadi transaksi harus dicatat dalam dua aspek. Nah, yaitu sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasifah. Itu selalu ada, ya. Sisi kirinya aktiva, kanannya pasifah. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan. Jadi harus balance, ya. Karena sistem pembukuan itu berpasangan. Nah, sebut bookkeeping, ya, harus berpasangan. Jadi harus seimbang, tidak boleh ada selisihnya. Di sini harus ketelitian dalam akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi aktiva dengan sisi pasifa. Jika perubahan muncul akibat kejadian transaksi keuangan, maka keseimbangannya juga harus selalu dipertahankan, harus selalu balance, ya, harus selalu balance. Nah, hal ini merupakan dasar untuk bisa mengerjakan akuntansi seperti mencatat jurnal sehingga penyajian laporan keuangan. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari akuntansi harus memahami konsep ALOE, ya. Dengan menggunakan konsep ALOE, kita akan lebih mudah mempelajari konsep dasar akuntansi. Jadi hafalkan. Ini kuncinya ALOE ini, hafalkan, ya. Berikut penjelasan tentang ALOE apa itu. Nah, di sini A-nya apa? A-nya aset, ya. L-nya apa? Liabilitas, ya, atau kewajiban. Nah, OE owner equity. Nah, tersebut ekuitas pemilik modal usaha tersebut, ya, OE-nya. Nah, berikut persamaan dasar akuntansi yang berlaku berdasarkan konsep ALOE tadi. Berarti aset atau aktiva sama dengan kewajibannya pasifat tambah modal. Nah, ingat, ini persamaan dasar akuntansi. Kalau ditanyakan, kalian harus ngerti, ya. Aset, kewajiban, modal. Nah, ini kuncinya, ya, harus dihafal.
persamaan dasar akuntansinya. Karena apa? Ini modal dasar untuk membuat neraca ini ya. Modal dasar untuk membuat neraca akan ada aset, akan ada kewajiban, akan ada modal ya. Nah, aset, nah aktiva, pasiva. Ya. Itu ya, ingat itu ya. Nah, aset sendiri merupakan aktiva di mana sebagai sumber ekonomi memiliki nilai guna bagi organisasi atau perusahaan. Sedangkan kewajiban itu terdiri dari hutang yang merupakan pasiva ya. Selain itu ada ekuitas pemilik usaha, modal usaha. Nah, dengan selisih kewajiban pemilik usaha di masa depannya, nama dan nomor akun beserta saldo normalnya. Sebelum pelajari lebih lanjut, seorang akuntan harus memahami pengertian akun. Nah, kita akan menanyakan, suka ada pertanyaan akun. Nah, akun merupakan elemen penting dalam pencatatan ya. Akun sendiri berfungsi sebagai formulir untuk mencatat transaksi sejenis dan dapat merubah komposisi harta ya, kewajiban dan juga modal usaha, sehingga memudahkan seorang akuntan dalam menyusun laporan. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, akun memiliki dua jenis. Nah, ya, akun real atau sebut apa itu akun real? Akun yang dicatat pada neraca, ya, meliputi harta atau aset, ya, kewajiban dan juga modal. Nah, akun real namanya. Jadi kalau disebut akun real apa? Nah, yang kembali tadi persamaan akuntansi tadi ada apa? Ada aset atau harta, kewajiban dan juga modal. Nah, itu akun real ya. Nah, apa itu akun nominal? Nah, akun nominal, akun yang dicatat pada laporan laba rugi. Ya, di luar real berarti non real lah ya, atau sebut nominal ya. Ya, akun nominal itu akun yang dicatat pada laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Nah, kalau laba rugi itu kan ada pendapatan, ada beban ya. Kita di sini akan, karena masih dasar, kita masih mempelajari, mungkin nanti mempelajari juga akuntansi keuangan, akuntansi perusahaan jasa ya. Karena perusahaan jasa hanya ada pendapatan dan beban. Masing-masing nama akun memiliki nomor akun beserta saldo ya. Mohon maaf. Pada nama akun biasanya diikuti dengan nomor akun dan juga saldo normal ya. Saldo normal adalah saldo yang menempatkan sebuah akun berada di posisi debit atau kredit. Ya. Mohon maaf nih, ada gangguan sedikit ya. Akun-akun yang wajib dihafal nih, ada sebagai berikut ya. Nah, akun-akun yang dihafal pertama aset. Jadi setelah mengetahui nama akun, aset, utang modal, pendapatan dan biaya beban ya. Terus nomor awalan akun. Kita akan memberikan nomor ya. Nama akunnya itu akan diberikan nomor-nomornya. Nah, nomor-nomornya itu kalau biasanya kalau aset itu ada 1 ya. Nomor 1. Hutang 2 ya, modal 3, pendapatan 4 ya, biaya atau beban 5. Nah, ini nomor awalan ya, awalan. Karena kalau aset itu kan terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan. Nah, terus ada kendaraan termasuk lainnya ya. Masuk hutang. Bukan hutang, piutang ya. Itu ada di aset. Nah, misalnya 1 awalannya, terus utang 2, modal 3, pendapatan 4. Nah, ini contoh pemberian nomor awalan. Nomor-nomor akun di atas akan berkembang menyesuaikan dengan jenis transaksi ya dan kebutuhan. Misalnya akun kas yang merupakan bagian dari aset perusahaan. Nah, memberi nomor akun kas misalnya 101 ya. Biasanya hitungannya begitu ya. 101 awalan nih. Nah, terus pendapatan sewa kayak tadi itu kan ada di B ya, perusahaan
Penempatannya 405. Nah, sebagai nama akun berikut. Nah, ini gini aja. Akun aset umumnya bernomor akun antara 100 hingga 199 ya. Akun utang umumnya bernomor akun 200 hingga 299. Akun modal umumnya bernomor akun 300 hingga 399. Nah, akun pendapatan umumnya bernomor akun 400. Nah, akun biaya pada umumnya sekian. Sebenarnya nomor akun mah itu adalah hak manajemen perusahaan itu sendiri. Cuman pada umumnya seperti ini gitu ya. Kita kan umumnya aja lah ya. Nah, setelah memahami nama akun dan penomorannya pasti bertanya-tanya, ya, apa itu elemen-elemen yang berada pada nama akun seperti aset, utang, modal, pendapatan, atau biaya. Untuk memahaminya berikut penjabaran dari masing-masing nama aset. Nah, harta, aktiva, atau aset dapat diartikan sebagai segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berguna secara ekonomis di masa kini dan masa datang. Nah, itu jadi bisa bermanfaat lah sampai yang terkini dan yang akan datang, harta atau sumber aktif. Jadi disebut sumber daya ya, sumber daya yang dimiliki. Itu tekankan di situ, harta aktiva itu apa sih? Sumber daya yang dimiliki. Nah, itu. Terus utang memiliki arti sebagai tuntutan yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Nah, namanya utang. Dengan jangka waktu tertentu ya. Nah, modal adalah hak kekayaan perseorangan sebagai pemilik usaha. Nah, ini modal biasanya pemilik usaha ya. Antara selisih harta dengan kewajiban. Nah, selisih harta dan kewajiban, itu modalnya pemilik, sisanya utang. Misalnya modalnya pemilik, kadang tambahannya ada utangnya ya. Itu nanti jumlahnya di akta, di aktiva. Nah, pendapatan adalah penambahan jumlah harta aktiva karena hasil produksi keuntungan bruto kotor. Beban dapat diartikan sebagai biaya, adanya beban terjadi karena adanya biaya guna menunjang perolehan pendapatan ya. Nah, memahami siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa menghasilkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang benar dan sistematis. Siklus akuntansi memiliki pengertian sebagai proses penyusunan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Siklus akuntansi ini mencakup 3 kelompok tahapan, yaitu pencatatan dan penggolongan, terus pembuatan ikhtisar laporan keuangan, terus pembuatan dan penyajian laporan keuangan ya. Akuntansi dasar sangat membantu para pemilik usaha baik perusahaan maupun UKM ya. Hal-hal di atas merupakan beberapa bagian-bagian dari akuntansi yang jika memahami maka Anda atau kalian akan lebih mudah memahami akuntansi dasar. Tentu saja ada beberapa hitungan yang rumus, tapi hal tersebut bisa dipelajari lebih lanjut. Sebenarnya memahami akuntansi bagi pemula tidaklah sulit yang selama ini dibayangkan. Apalagi saat ini banyak sekali. Sebenarnya zaman sekarang udah canggih ya. Kita nggak usah pusing. Ada caranya, misalnya ada softwarenya. Ya, kita tinggal menginput data. Ada. Sudah beredar dimanapun mengenai software akuntansi. Kita dipermudah dengan zaman sekarang. Tapi kan kita harus mengerti, paham dulu secara ini secara instannya software ya, tapi kan kita harus paham pembuatan software itu kan melalui dasar akuntansinya, harus tahu ya. Jangan kalau udah paham kita tentang secara dasarnya, maka kalau udah untuk memperlancar mah gampang dengan ada software itu ya. Nah, seperti contoh Mayop itu banyak. Mayop ada lagi sekarang, udah bukan itu aja, udah banyak penjualan software atau pembuatan software akuntansi dipermudah untuk perusahaan, udah banyak ya. Tapi kita kan harus tahu juga dasarnya ya, jangan ya apapun memang serba instan, tapi kita harus tahu cara buatnya kan, sebutnya gitu ya. Nah, cara membuat pembukuan dengan siklus akuntansi yang tepat ya. Membuat pembukuan keuangan bukanlah hal yang rumit. Apalagi jika memulai bisnis, pembukuan merupakan suatu elemen yang tidak boleh diabaikan ya. Untuk yang baru mulai bisnis, jadi keuangan harus tertib ya, harus disiplin, harus tahu ya, harus tercatat. Nah,
Jika mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam membuat pembukuan keuangan, maka semua akan berjalan dengan mudah ya. Dalam membuat pembukuan dapat memulainya dengan mengacu pada siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan aktivitas yang terjadi secara berulang, mulai dari pencatatan bukti transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Di dalamnya ada proses yang sistematis dan harus dilewati sehingga menghasilkan output yang diharapkan. Berikut adalah siklus akuntansi yang tepat untuk membuat pembukuan. Nah, pertama, mengumpulkan dan menganalisa data transaksi. Proses pembukuan dimulai dari proses pengumpulan data transaksi keuangan dalam bentuk bukti transaksi. Nah, bukti transaksi dapat berbentuk kwitansi, ya, surat pengakuan utang piutang, akte, juga terus surat perjanjian, wesel dan lain sebagainya ya. Seperti nota itu termasuk ya. Nah, dari bukti yang dapat melakukan identifikasi dan analisa transaksi untuk menentukan kebenaran nilai dan status transaksi tersebut. Jadi kita lihat bukti kwitansi misalnya. Kita identifikasi apakah ini jumlahnya emang benar, apakah ini benar transaksinya. Nah, itu kan diteliti dulu sebelum dimasukkan ke jurnal ya. Nah, kelengkapan data transaksi sangat penting karena menentukan kelancaran proses berikutnya. Untuk itu perlu benar-benar teliti. Nah, ditekankan di sini teliti dalam menyimpan dan menganalisa transaksi. Jadi bukti-bukti itu harus tersimpan rapi. Ya, harus teliti, jangan terselip, harus benar-benar kita jangan sampai nanti hilang, kita pas ada proses audit, nanti bingung itu mencarinya ya. Apalagi kalau bukti transaksi kan bertumpuk ya. Jadi harus teliti menyimpannya. Itu termasuk pekerjaan seorang akuntan juga, harus benar-benar masalah pembukuan, bukti-buktinya harus tersimpan dengan rapi ya. Nah, terus membuat jurnal setelah tadi diidentifikasi bukti transaksi itu identifikasi. Nah, lalu dijurnalkan. Nah, membuat jurnal transaksi. Nah, setelah bukti transaksi dianalisa, proses selanjutnya adalah memasukkan nilai yang diakui ke dalam jurnal. Nah, catatan transaksi. Nah, proses ini sering disebut dengan proses pencatatan. Nah, setelah itu kita proses pencatatan ke jurnal ya. Jurnal. Cara membuat jurnal, jadi ke jurnalnya jurnal umum ya. Jurnal umum, cara membuat jurnal umum tergolong mudah dan singkat. Proses menulis jurnal ini dapat dilakukan setiap ada transaksi, catat ke jurnal umum. Nah dilakukan sekali setelah transaksi selama 1 hari terkumpul. Nah ya, jadi setiap ada transaksi kita catat dulu. Setiap transaksinya masukin ke jurnal. Nah mungkin gitu. Namun lebih disarankan untuk menulis jurnal setiap ada transaksi ya. Jangan kita kumpulkan sampai misalnya dagang nih. Kita kumpulkan nih. Kita catat biasanya ada pemasukan ini, ada pembelian ini, ada penjualan ini. Kita catat tapi belum dibuat jurnal. Nantinya ada ini ya, jadi rada sulit. Terlalu mendingan setiap ada transaksi langsung catat ke jurnal. Setiap ada pembelian atau penjual tercatat ke jurnal. Nah, itu lebih mempermudah sebenarnya ya. Jadi apapun tergantung kitanya. Jadi sulit tidaknya tergantung kitanya. Disiplin enggaknya tergantung kitanya. Nah, disinilah butuhnya ketelitian, butuhnya kerajinan di sini. Harus benar-benar jangan ditunda-tunda, jangan gitu ya. Apapun yang ditunda-tunda maka jadinya kan beban ya, jadi masalah ya, gitulah. Jangan sekali-kali menunda-nunda sesuatu, apalagi kalau masalah pencatatan pembukuan. Setiap ada langsung catat, saat ada langsung catat ke jurnal. Nah, sampai akhir misalnya tutup, atau misalnya tutup 1 hari ini tutup nih, udah selesai nih proses, misal dagang selesai. Nah, itu kan kita udah tahu jurnalnya udah dibuat. Ataupun perusahaan atau gimana pun ya sama ya, ataupun perusahaan jasa terutama, ada bengkel, ada apapun, kan selalu ada transaksi setiap harinya ya. Itu jangan setiap pas akhir tutup kita baru catatin ke jurnal, itu repot nantinya ya.
Misalnya bengkel nih, pendapatan bengkel ada yang apa, ada yang ganti apa. Nah, kita catatnya nanti pas akhir tutup bengkelnya, itu repot. Mendingan setiap ada yang pembeli ini catat, langsung dicatat, yang ditunda-tunda gitu ya. Nah, namun lebih disarankan untuk menulis jurnal setiap ada transaksi kayak yang tadi kan. Ya, hal ini untuk menghindari terjadinya misposting apa? Hilangnya. Jadi hilang tuh apa? Ada yang nggak kecatat. Nah, nanti ada selisih tuh ya. Tadi kan udah jelaskan, setiap ada transaksi langsung dicatat. Ternyata ada pemasukan sekitar 25.000, kita lupa dicatat. Misalnya cuman kasih oli apa gimana ya, bukan ganti oli ya, atau jasa servis apa gimana kalau bengkel ya. Nah, buku-buku yang menampung catatan transaksi sering disebut dengan buku jurnalnya. Kan suka ada bukunya tuh, namanya buku jurnal umum dulu ya. Di dalam jurnal transaksi sendiri minimal harus ada beberapa kolom. Nah, kalau membentuk buat jurnal itu ada berbagai kolom-kolom ya. Seperti kolom informasi. Nah, ini perhatikan ya. Kolom informasi seperti tanggal, nomor bukti ya. Akun transaksi. Nah, akun transaksi kan makanya perlu nomor akun, akun transaksi, ada kode akunnya ya, akun transaksi. Nah, terus keterangan, debit kredit dan saldo. Nah, di era komputerisasi sekarang ini proses jurnal lebih mudah sebenarnya ya, sangat mudah sekali karena sudah banyak softwarenya ya. Tadi kembali ke software, kita udah nggak zaman manual sebenarnya ya, udah zaman nggak manual. Memang kelemahannya kalau software ya, kalau ada error ataupun langsung hilang ya, mungkin sistemnya ada lagi yang lebih aman, software yang bisa membackup ada mungkin. Cuman kan ya itu namanya mesin ya, namanya ke komputer, suka ada error kadang-kadang. Tapi kalau pembukuannya ada tercatat kan gampang, tidak ada errornya, kecuali bukunya hilang ya gitu ya, buku jurnalnya. Jadi lebih bagus sebenarnya dua sistem, mencatat secara manual sama komputer gitu ya. Kecuali kita punya backup, komputernya di backup ya, jangan kalau ada virus ataupun apa hilang, ada yang ngambil kan data di situ semua, nah repot ya kalau di komputer kadang-kadang gitu. Cuman perlu tetap ada manualnya sama komputernya, lebih bagus ya. Nah, banyak secara online lah yang dijual belikan tentang software itu macam-macam ya. Nah, memindahkan jurnal transaksi ke buku besar ya. Setelah dibuat jurnal, kita pindahkan ke buku besar. Nah, pada proses penulisan jurnal tidak ada pengelompokan jenis transaksi, melainkan semua transaksi terjadi dicatat sekaligus. Nah, jadi setiap hari itu kita catat semua, tidak dipisahkan. Pokoknya namanya dicatat di dalam buku jurnal, disatukan di jurnal umum ya. Apakah itu transaksinya? Apa itu transaksi kas, tentang piutang, atau utang, atau pembayaran. Nah, pada langkah berikutnya, catatan transaksi tersebut baru dipindahkan ke dalam kelompok akun dengan jenis transaksinya. Nah, disebut pindahkan ke buku besar, dipisahkan transaksinya, tidak disatukan, ya lebih spesifik lagi ya. Kelompok-kelompok akun inilah yang disebut buku besar. Nah, dipisah-pisah itu namanya buku besar ya. Di dalam buku besar, satu jenis transaksi berkumpul menjadi satu kelompok. Nah, misalnya akun aset. Nah, akun aset tetap terdiri dari transaksi yang berupa aset tetap. Nah, misalnya akun kas. Nah, jadi transaksi yang berupa aset tetap saja. Nah, atau akun kas. Nah, yang hanya terdiri dari transaksi yang berupa kas, ya, khusus kas-kas, maksudnya gitu ya. Di dalam buku besar inilah kita dapat melihat transaksi dengan lebih terstruktur ya. Nah, jadi lebih spesifik lagi kita buka, kita kumpulkan yang kas-kas, nah, terus yang piutang tadi pendapatan bagaimana kita kumpulkan berakun ya. Itu ya namanya di buku besar kan ya. Nah, di akhir proses ini kumpulan nilai itu membentuk nilai akhir yang disebut dengan saldo akhir ya. Nah, di akhir proses ini, kumpulan nilai-nilai transaksi untuk membentuk nilai akhir disebut dengan saldo akhir. Nah, itu ada saldo akhir, bisa berupa saldo debit atau saldo kredit sesuai dengan jenis akunnya ya. Lalu, setelah kita buat ke buku besar itu, kita akan coba membuat neraca percobaan ya.
Membuat neraca percobaan biasanya dilakukan setiap menjelang penutupan buku, ya, buku lah sebutnya. Proses pembuatan neraca percobaan atau trial balance dimasukkan untuk memastikan bahwa nilai jenis akun bersaldo debit sama dengan jenis akun bersaldo kredit atau balance. Nah, tujuannya buat neraca percobaan, jangan sampai kita membuat jurnal atau posting tapi kita tidak coba dengan neraca percobaan, misalnya per 3 bulan kayak atau per apa ya. Karena apa? Takutnya di saat bulan tertentu ada selisih yang kita tidak tercatat ataupun hilang ataupun mungkin miss posting tadi ya, sebut miss posting tadi, kehilangan postnya karena kita mungkin nggak teliti naruh bukti transaksinya. Nah, itu kan akan kita cari sebelum sampai akhir tahun. Kalau sudah akhir tahun lebih sulit ya mengauditnya. Karena apa? Itu seperti mencari jarum ya, jarum dalam tumpukan jerami. Nah, seperti itu. Sulitnya ya cari stok. Aduh, ibaratnya akhir tahun ada selisih itu dicari. Kalau ada buku cari semua, diacak-acak ya, tempat gudangnya juga, tempat sebut file kabinet atau tempat penyimpanan bukti itu dicari semua selisih itu ke kemana. Nah, itu rumitnya kalau kita tidak coba membuat neraca percobaan. Makanya jangan sampai nggak membuat neraca percobaan. Neraca percobaan dibuat mungkin beberapa bulan, kita coba, kita tes lah sampai adakah masih imbang nggak, masih balance nggak. Nah, takutnya udah berjalan 2 bulan atau 3 bulan ternyata ada selisih yang belum kita tahu. Nah, itu perlunya adanya neraca percobaan ya. Nah, selanjutnya membuat laporan keuangan ya. Setelah keseimbangan tercapai atau balance, baru kemudian laporan keuangan bisa disusun. Nah, laporan keuangan adalah salah satu hal penting dalam proses akuntansi. Laporan ini terdiri dari 4 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan ini berisi laba atau rugi bersih perusahaan dalam suatu periode. Terus neracanya, laporan ini berisi tentang posisi keuangan perusahaan pada pos-pos aset, modal, dan kewajiban ya, persamaan dasar akuntansi tentang neraca ya. Terus laporan arus kas. Nah, laporan yang berisi informasi aliran keluar ataupun masuk kas dalam suatu periode, arus kas ya. Terus laporan perubahan ekuitas modal. Nah, laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode. Barangkali ada penambahan pemilik ataupun pengurangan atau di modal diambilnya. Jadi ada laporan perubahan modal. Itulah cara membuat pembukuan dengan siklus akuntansi yang tepat. Nah, jika mengikuti urutan siklus akuntansi dengan benar, maka dapat membuat pembukuan dengan mudah ya. Nah, terus kita membahas tentang mengenal biaya langsung dan tidak langsung. Nah, perusahaan yang mengklasifikasikan biaya langsung atau tidak langsung berdasarkan pada apakah digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, berikut penjelasannya ya. Biaya langsung. Nah, biaya langsung mengacu pada biaya yang berkaitan dengan memproduksi barang. Nah, jadi yang berkaitan dengan memproduksi barang dan dapat dilacak kembali ke objek tertentu. Biasanya biaya langsung berada di bawah kendali manajer departemen dan konstan untuk setiap unit produksi. Ya. Biaya langsung atau direct cost ya, bahasa Inggrisnya direct cost ya, adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Biasanya biaya ini untuk membayar karyawan yang menghasilkan suatu produk. Kalau kerja di pabrik kan kalau dihitung gajinya ada per unit, misalnya kita mengerjakan sampai 50 unit, nah dihitungnya per unitnya karena itu biaya menggaji untuk karyawan yang di khusus bagian industrinya ya, bagian istilahnya pabriknya langsung ya, langsung pembuatan ya. Nah, langsung pembuatannya itu nggak dikenakan biaya langsung, jadi termasuk upah buruhnya dalam pembuatan suatu produknya, dihitungnya per satu produk. Nah, itu termasuk biaya langsung ya.
Kalau ke bagian produksi mah, kerja di pabrik bagian produksi, ya pasti dibaginya itu dilihat dari biaya persekian pembuatan barang, ya, berapa bahan baku menjadi barang jadi. Nah itu. Nah, jadi biasanya biaya itu membayar karyawan yang menghasilkan suatu produk dan mencakup bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tertentu. Nah, tadi kan udah. Dalam konteks tertentu, biaya langsung mencakup manfaat dan program karyawan, peralatan, perjalanan, dan layanan konsultan. Berikut menjelaskan mengenai beberapa jenis biaya langsung. Nah, jenis biaya langsung apa aja? Nah, di sini akan dibahas tentang biaya langsung apa saja. Biaya langsung diantaranya A, misalnya biaya material. Biaya material yaitu biaya yang mencakup pembelian bahan dan material yang dihitung dengan analisis harga satuan. Hal yang harus diperhitungkan dalam biaya material yaitu bahan sisa, harga loko atau pelangko, apakah terbaik dari cara pembayaran ke supplier. Nah, itu hubungan dengan bahan baku, ya, bahan biaya materialnya, pembuatannya. Terus biaya upah buruh yang tadi kan. Biaya upah buruh yaitu pembayaran upah pekerja yang diperhitungkan terhadap satuan item, biasanya sudah memiliki standar harga. Jadi per item dihargai berapa untuk mengerjakan suatu barang misalnya. Ya tadi kalau bagian produksi seperti itu ya. Dalam memperhitungkan biaya upah buruh perlu diperhatikan hal seperti perbedaan antara harian. Nah, itu kan upahnya ada bentuk harian atau borongan. Nah, itu akan dibedakan itu ya. Terus kapasitas kerja termasuk dibedakan. Asal dari mana buruh datang mungkin perlu ya, serta mempertimbangkan undang-undang buruh. Nah, sesuai undang-undang buruh. Nah, itu perlu dipertimbangkan nih berhubungan dengan upah buruh ya. Terus biaya peralatan. Nah, biaya peralatan atau equipment adalah biaya terhadap peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ya. Untuk menghitung biaya ini perlu diperhatikan beberapa hal seperti ongkos keluar atau ongkos keluar masuk gudang. Nah, itu ongkos buruh pengoperasi. Nah, buruh pengoperasi juga ada kan yang buat operasional. Dan biaya operasi juga peralatan merupakan barang yang sewaan. Nah, ada depresiasi, reparasi, macam-macam ya tentang barang peralatan. Pemeliharaan peralatannya, ongkos mobilisasi jika peralatan bukan karena macam-macam itu ya. Nah, kita bahas kembali tentang biaya tidak langsung ya. Biaya tidak langsung, biasanya biaya langsung mudah ditetapkan, namun biaya tidak langsung seringkali jauh lebih mudah. Kalau biaya tidak langsung jauh lebih mudah. Biaya tidak langsung atau indirect cost ya, adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Umumnya biaya tidak langsung mencakup listrik dan utilitas, distribusi, penjualan, pemeliharaan gedung, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kantor. Hal tersebut membuat biaya tidak langsung dianggap sebagai biaya bisnis ya. Berikut penjelasan beberapa jenis biaya tidak langsung. Jadi kita bahas tentang jenis biaya tidak langsung ya. Nah, pertama biaya tak terduga. Nah, biaya tak terduga adalah biaya yang disiapkan untuk menjadi kejadian yang mungkin akan terjadi atau mungkin. Nah, tak terduga namanya juga. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, misalnya seperti terjadinya banjir. Nah, ada biaya khusus untuk mengatasinya. Biaya itu akan disiapkan. Nah, biaya tak terduga biasanya diberikan antara 0,5 sampai 5%. Nah, dipisahkan ya. Takut ada biaya tak terduga itu akan dipisahkan 0,5 sampai 5% akan disisakan ya. Kalau ada biaya tak terduga ya. Dan syukur-syukur nggak ada yang ini, berarti dia akan menjadikan aset lain ya. Nah, di bawah ini adalah hal-hal yang termasuk dalam biaya tak terduga nih. Contohnya, ketidakpastian subjektif, yang mana ada interpretasi yang subjektif terhadap sesuatu seperti penggunaan bahan tertentu yang biasa diartikan berbeda oleh pekerja. Nah, apa maksudnya nih? Ketidakpastian yang mana ada interpretasi ya yang subjektif. Nah, sesuatu seperti penggunaan bahan tertentu yang bisa diartikan berbeda oleh. Nah, ini takut ada ketidakpastian subjeknya. Terus adanya kesalahan. Nah, misalnya ada human error lah apa gimana ya. Misalnya seperti gambar kerja yang tidak lengkap atau kontraktor melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Nah, ini human error ya. Ini adanya kesalahan.
Terus ketidakpastian objektif, tadi subjektif, ini objektif. Ya, objektif apa? Yaitu ada ketidakpastian perlu antara tidaknya suatu pekerjaan karena dilakukan oleh objek di luar kemampuan manusia, di luar objek ya ini mah. Tadi di luar subjek ini. Ini objek. Misalnya pemasangan sheet pill untuk fondasi dilakukan oleh tinggi rendahnya muka air tanah, atau kan di luar objeknya ya. Objek yang akan kita buatnya. Terus variasi efisiensi artinya ada atau tidaknya efisien dari sumber daya seperti material, dulu dan apa kan. Ternyata kan kita perhitungkan ternyata tidak efisien, boros. Nah, itu perlu diperhitungkan ya kan, ada biaya yang membuat menutup kekurangannya misalnya itu ya. Nah, terus biaya overhead. Nah, yaitu biaya tambahan yang tidak terkait langsung dengan proses perjalannya proyek, namun tetap harus dimasukkan dalam anggaran proyek. Berjalan dengan baik, biaya overhead dikelompokkan menjadi dua jenis biaya, yaitu overhead lapangan, terkait biaya personel lapangan, gudang, kantor lapangan, penerangan, transportasi, izin bangunan, dan biaya kualitas kontrol dan lainnya. Kita sebut tentang di luar ya, lapangan di luar berarti ya. Overhead kantornya kalau di dalamnya berkaitan dengan biaya sewa kantornya, fasilitasnya, gaji pegawainya, izin usahanya, referensi bank dan lain-lainnya, itu biaya overhead ya. Terus profit keuntungan. Semua hasil yang dapat dari pelaksanaan sebuah proyek atau keuntungan ini tidak sama dengan gaji, karena dalam keuntungan tergantung usaha, keahlian, ditambah pula dengan adanya faktor risiko. Dalam beberapa kasus cukup untuk sulit mengklasifikasikan ya biaya sebagai biaya langsung atau tidak langsung. Seperti contohnya pembelian bahan baku untuk produksi barang tertentu adalah biaya langsung. Sedangkan jika pembelian bahan baku dalam jumlah besar dan menuju daerah bisnis lainnya hanya sebagai biaya tidak langsung. Ya. Pentingnya melacak biaya langsung dan tidak langsung. Nah, sebagai pemilik bisnis mungkin akan tergoda untuk menggabaikan tugas ini, ya. Karena memakan waktu dalam pelacakan biaya, karena sangat memakan waktu ya. Namun jika gagal dalam mengalokasikan biaya langsung dan tidak langsung, akan berdampak negatif ya. Jika tidak tepat sasaran akan berdampak negatif pada anggaran perusahaan. Dengan begitu, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan dalam menentukan harga produk. Nah, kalau sudah tidak tepat sasaran ataupun salah memasukkannya, maka salah penempatannya, maka ini sangat vital sekali dalam menentukan harga produk. Nah, jadi bingung berapa menentukan harga produk per unitnya untuk dijualnya ya. Nah, itu karena adanya kesalahan itu. Jangan sampai terjadi kesalahan karena akan sulit sekali ya menentukan harga produk. Nah, faktanya adalah bahwa harga suatu produk ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk biaya produksi, gaji, nah, dan lain. Otomatis kan harga produksinya jadi mahal ya. Karena apa? Kalau kita ada kesalahan atau kekurangan kan dimasukkan ke harga barang itu, harga produksi itu, pokok produksi. Nah, itu jadi sangat pengaruh sekali ya. Nah, makanya harus diperhatikan itu ya, supaya dalam proses ini nanti pembahasan tentang ini faktorin ya, sebutnya pabrik itu mungkin nanti jenjang di atas SMK ya, jenjang kuliah lah akan lebih diperdalam lagi, terutama nanti akuntansi kelas SMK dari kelas 10 kita akan mengenal tentang akuntansi secara umum lah, secara dasarnya ya. Dan untuk kelas 11 nanti akan diperdalam lagi dibahas lagi yang lebih rinci tentang perusahaan akuntansi, perusahaan jasa. Nah, untuk yang kelas 12 akan diperdalam lagi tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, itu sedikit untuk menjabarkan masalah akuntansi dasar. Nah, kita teruskan dulu ya. Tanggung ada waktu mungkin setengah jam lagi. Nah, dalam jangka panjang kegagalan ini dapat mempengaruhi kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban fiskal dan tetap produktif. Pelacakan biaya yang salah dapat mempengaruhi posisi bisnis dengan klien, kreditor. Dengan menerapkan pelacakan biaya dalam bisnis, mengetahui biaya yang perlu ditagih kepada pelanggan dan yang harus dibayar secara internal. Pelacakan yang tidak akurat dapat menyebabkan klien menerima faktur yang salah atau salah sasaran. Nah, ini harus tepat terus. Yang dapat merusak reputasi bisnis. Nah, otomatis lah kalau kita udah salah akan mengecewakan. Itu pengaruhnya ke usaha atau ke bisnis. Nah,
Selanjutnya, pelacakan biaya sangat penting bagi perusahaan yang menerima hibah pemerintah atau jenis pendanaan lainnya. Banyak program hibah pemerintah menetapkan bahwa dana dialokasikan dia langsung sumber tersebut. Namun melanggar kebijakan ini dapat membahayakan pendanaan. Pada akhirnya, pelacakan biaya dapat mempengaruhi arus kas. Nah, perusahaan dengan menaikkan atau menurunkan beban pajaknya, dengan mempelajari cara melacaknya langsung, dengan benar Anda dapat membantu bisnis. Ini bisa dipelajari ya. Nanti materi ini akan Bapak kirimkan ke grup ya, untuk di-share. Nah, bisa dibaca-baca ya, yang tadi sudah diterangkan sedikit. Cara menyusun laporan keuangan perusahaan dengan mudah. Nah, laporan keuangan bisa dibaca nih. Laporan tentang keuangan dari suatu perusahaan adalah laporan yang bisa dibaca-baca ya, untuk menyusun laporan ini. Berhubung ini udah dekat sholat zuhur ya, kita coba kasih waktu dikit lagi ya. Sudah waktunya jam zuhur. Bapak bentar dulu, ada menunggu azan berikut ini ya. Kita jeda sebentar. Dan kita jeda dulu, nunggu azan berkumandang. Allah Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana zidna wa qina sholati wa hati syirina Muhammad najina. Alhamdulillah, kita mulai lagi pembahasan yang tadi. Tadi ada berkumandang azan, kita jeda waktu dan kita bisa mulai lagi. Nah, cara menyusun laporan keuangan perusahaan dengan mudah. Laporan keuangan merupakan catatan formal tentang keuangan dari suatu perusahaan. Ini adalah laporan tertulis yang mengukur kekuatan finansial, kinerja, dan likuiditas perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan dampak finansial dan bertransaksi bisnisnya. Bentuk laporan keuangan yang utama meliputi bentuk laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas yang tadi sudah dibahas ya. Melalui keempat bentuk laporan keuangan tersebut dapat dianalisa kemajuan sebuah perusahaan. Nah, bisa dianalisa kemajuan perusahaan itu jika sudah mengetahui laporan tadi. Apakah perusahaan tersebut mengalami perkembangan atau mengalami kebangkrutan? Nah, dalam suatu perusahaan, laporan keuangan adalah hal yang paling penting. Sayangnya banyak perusahaan yang belum memiliki laporan keuangannya sendiri. Ada banyak faktor yang menyebabkan perusahaan tidak memiliki. Salah satunya karena mereka tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara menyusun laporan keuangan dengan benar dan mudah. Untuk menyusun laporan keuangan, cukup melakukan proses jurnal yang tadi ya. Terus mengelompokkannya ke dalam buku besar yang tadi. Dari masing-masing akun kelompok, aktiva, pasifa, dan laba rugi dari penjualan dan seluruh biaya. Lalu bagaimana cara menyusunnya? Coba kita lihat langkah di bawah ini. Pertama,
Kita bahas tentang neraca saldo. Neraca saldo merupakan tahap awal untuk membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Laporan ini berisi data rekening buku besar dengan saldo debit atau kredit yang disusun sebelum adanya jurnal. Sebelum adanya jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo dibuat ketika semua jurnal telah dibukukan ke masing-masing rekening pada buku besar tersebut. Nah, berikutnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian jika masih ada transaksi yang belum tercatat atau masih tidak sesuai dengan akhir periode, harus mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mengumpulkan jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan yang akan menunjukkan keadaan sebenarnya. Kan harus real, tidak boleh ada yang janggal, karena apalagi kalau namanya jurnal penyesuaian disusun, tujuannya kalau ada tambahan-tambahan yang lain maka itu akan disesuaikan. Nah, perlunya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian juga berperan di dalam pengukuran performa perusahaan. Jurnal pengukuran performa perusahaan, jurnal penyesuaian menyajikan data keuangan sebuah perusahaan. Dengan adanya jurnal penyesuaian, dapat memperhitungkan langkah perusahaan selanjutnya. Nah, berikutnya neraca lajur atau worksheet ya. Neraca lajur worksheet. Dengan membuat neraca lajur dapat lebih mudah ya, melakukan penyusunan laporan keuangan. Jadi perlunya ada worksheet ya, neraca lajur. Ini dimulai dari neraca saldo. Nah, di dalam jurnal itu akan ada neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Nah, jadi neraca saldo ini tuh yang sudah disesuaikan dari jurnal penyesuaian. Nah, saldo yang telah disesuaikan akan dilihat pada kolom-kolom neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ada neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah disesuaikan ada setelah pakai jurnal penyesuaian akan ada neraca saldo yang disesuaikan. Ya. Dalam neraca dan merupakan saldo yang akan ada dalam neraca dan laporan laba rugi ya. Terus laporan keuangan. Laporan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan lainnya. Laporan ini dapat disusun langsung pada neraca lajur karena di dalamnya telah dipisahkan saldo yang dilaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi terpisahkannya. Laporan ini kemudian dapat diubah bentuknya sehingga dapat menghasilkan neraca dan laporan laba rugi yang lebih mudah dibaca dan dianalisa. Lalu setelah dibuat itu, kita buat jurnal penutupan, jurnal penutup ya. Setelah rekening dalam buku besar telah disesuaikan, kini saatnya membuat jurnal penutup untuk menutup rekening-rekening nominal sementara laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi. Nah, setelah itu informasi pada jurnal tersebut dibukukan ke buku besar. Nah, sesuai rekening yang bersangkutan. Terus neraca saldo setelah penutupan. Nah, ternyata setelah membuat jurnal penutup ya, kita akan kembali ke pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ternyata bikin lagi saldo setelah penutupan itu perlu ada saldonya itu saldo terakhir setelah ditutup ya. Nah, untuk mengecek keseimbangan saldo debit dan kredit rekening mas kedukaan, terus membuat neraca saldo setelah penutupan tetap dibuat neraca yang berisi rekening-rekening nyata, bukan nominal yang sudah ditutup. Nah, jadi rekening nyata ya bukan. Jadi akun-akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah akun-akun real ya atau nyata. Akun-akun rekening sebelumnya tidak perlu dimasukkan karena belum disesuaikan. Nah, tapi setelah ditutup akan buat neraca saldo setelah penutup. Nah, itu real berarti ya. Karena sebelumnya saldo telah dinolkan dengan bantuan jurnal penutup. Nah, itu proses-prosesnya ya. Nah, setelah mengetahui cara menyusun laporan keuangan yang baik, cobalah untuk membuat laporan keuangan perusahaan dengan keuangan dapat mengerti kondisi keuangan perusahaan tersebut. Performa bisnis yang dikelola akan lebih baik jika sudah berhasil mengontrol keuangan di perusahaan. Mulai dari pemasukan, pengeluaran, bahkan untuk hal sekecil apapun di perusahaan untuk selalu dicatat. Nah, dalam laporan keuangan agar semua terkontrol dengan baik. Demikian mungkin sedikit gambaran yang bisa kita lihat. Ada waktu sedikit lagi ya, sedikit mengenal ya. Tadi ada sedikit teori-teori yang langsung
diperkenalkan akuntansi dasar. Nanti akan bisa dipelajari lagi, akan ada bahan materinya yang bisa dipelajari secara baik ya. Nah, mungkin ada sedikit lagi tentang cara apa, bentuknya seperti apa ya. Nah, itu hanya sedikit pengenalan dulu. Nah, ini ada apa namanya, contohnya. Nah, kita lihat contoh soal ya. Ini contoh soal dulu untuk mengenal. Nah, di sini contoh, misalnya kita bahas tentang contoh soal. Sedikit pengenalan tentang contoh soal. Tadi teori ya, pengenalan teori. Nah, ini tentang soal. Nah, coba perhatikan soalnya. Perhatikan dibaca soalnya ini dari awal sampai akhir secara baik. Dipikirkan dalam pikiran, dibayangkan dalam bayangan pikiran kita, seolah-olah kita sedang melakukan transaksi ini gitu ya. Sebagai latihan, sedikit latihannya. Contoh, Pak Hendra membuka usaha bengkel. Nah, kita kan mulai mengarah ke perusahaan apa? Perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa apa? Jasa kan bengkel, salon, steam ataupun jenis jasa lah ya. Bukan dagang nih, kita kembali perusahaan jasa, lebih latihan di perusahaan jasa dulu ya. Kelas 10 diperdalam juga ya. Tapi mengenal lah, nanti lebih diperdalam lagi di kelas 11 ya. Nah, contoh Pak Hendra membuka usaha bengkel dengan nama Bengkel Yamin misalnya. Ini contoh. Menyetor modal awal dengan uang tunai sebesar 20 juta. Nah, ingat. Nah, ini di bawah ada contoh jurnal. Jadi jurnal di sini kan udah dibahas tadi. Ada tanggal, nama akunnya, debit, kredit. Nah, seperti ini contohnya ya. Posisi buatan jurnal ya. Nah, kita lihat soal ini. Pak Hendra membentuk usaha bengkel dengan nama Bengkel Yamin misalnya, dengan uang tunai sebesar 20 juta. 20 juta. Nah, pikirkan dalam pikiran, berarti Pak Herman ini pemilik perusahaan ya. Dia setor modal. Nah, tadi kita kembali ke persamaan akuntansinya tadi, persamaan dasar akuntansi. Ada aktiva sama dengan hutang tambah modal. Nah, berarti kalau modal bertambah, sebelah kanan di kredit ya, ingat di kredit. Dan ini akan menambah apa? Berarti ada uang tunai, ada kas ya. Berarti kas akan bertambah di situ aktiva kan termasuk kas, itu ada di debit. Nah, contoh jawabannya gini ya. Nah, kas di debit 20 juta, terus di kredit modal 20 juta. Nah, ini contohnya. Ini contoh soal pertama ya. Kita buka lagi soalnya yang berikutnya. Pak Hendra membeli peralatan sebesar 3 juta. Perlengkapan sebesar 500.000 secara tunai. Nah, berarti apa? Beli peralatan, beli perlengkapan secara tunai. Nah, kalau udah kata-kata tunai berarti ada uang cash yang keluar ya. Berarti kalau kas keluar berarti sama aja di kredit, kebalikan debit ya. Kalau kas bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Itu diperhatikan jelas. Jadi harus bisa penempatan posnya, jangan salah ya. Sering diulang-ulang, sering latihan, karena akuntansi butuh latihan ya. Bukan dihafal saja. Tadi mantan teori, bukan cukup menghafal teori tapi latihan ya. Nah, contoh Pak Hendra membeli peralatan, berarti ada yang bertambah peralatannya 3 juta, perlengkapannya 500. Karena bertambah peralatan, dan peralatan itu kan jalur aktiva ya. Aset ya, nambah aset. Nah, nambah aset ada di debit semua, berarti kan tadi bersama akuntansi. Nah, tadi ada yang berkurangnya uang cashnya berkurang. Nah, sejumlah mana? Dijumlahkan. Ya, jumlahkan antara 3 juta dan 500. Nah, berarti kita beli ini semua 3.500.000 secara tunai. Berarti kreditnya kas berkurang 3.500.000 ya. Nah, contohnya jawabannya yang mana? Nah, ini ya. Peralatan 3 juta, tadi kan perlengkapan 500. Nah, kas akan berkurang 3.500.000. Nah, itu contoh soal. Nah,
Mungkin sedikit gambaran saja, nanti akan lebih dibahas lagi sedikit-sedikit ya dari soal teorinya. Itu contoh soalnya, contoh soal-soal yang akan kita sering-sering untuk melatihnya. Itu diantaranya kita kasih contoh 2. Nanti untuk besok berikutnya akan dibahas lah soal 3 dan berikutnya ya. Mungkin alhamdulillahirabbil alamin cukup di sini ya. Cukup di sini. Cukup di sini cara daring kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jadi manfaat yang lebih baik, bermanfaat untuk belajar ya. Ya demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai ketemu berikutnya lagi ya. Terima kasih.